Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gemilang Ramadan semua. Kalian semua pasti tahu atau kenal siapa itu Bill Gates. Bill Gates adalah orang yang pernah menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Tapi tahukah kalian bahwa Bill Gates itu pernah ditanya oleh seorang wartawan atau pembawa acara dalam sebuah acara bersama majalah Forbes. Bill Gates kala itu ditanya oleh pembawa acara bahwa Bill Gates, saat ini engkau adalah orang terkaya nomor satu di dunia. Tapi kamu pernah ngerasa nggak, siapakah orang yang lebih kaya daripada kamu? Tanya si pembawa acara tadi. Kemudian Bill Gates menjawab bahwa pada suatu hari, dia itu ketika Bill Gates belum menjadi orang terkaya di dunia, Bill Gates berada di dalam sebuah bandara karena dia ingin melaksanakan atau melakukan perjalanan ke luar daerah. Bill Gates sambil menunggu penerbangannya, dia melihat ada seorang anak kecil berkulit hitam yang bekerja sebagai penjual koran di bandara itu. Kemudian Bill Gates karena sedang menunggu pesawatnya, dia berinisiatif untuk membeli koran dari si anak itu. Tapi kebetulan Bill Gates saat itu tidak membawa uang pas, uang besar yang tidak ada kembaliannya dari si anak itu. Bill Gates pun bertanya kepada si anak itu, ini gimana koran saya tidak ada uang pas untuk membayarnya. Tapi jawaban si anak kecil itu membuat Bill Gates cukup kaget. Oh, tidak apa-apa Tuan, silahkan Bapak baca, saya ikhlas, tidak usah dibayar. Anak itu kemudian berlari meninggalkan Bill Gates dan melanjutkan berjualan koran kepada calon penumpang yang lain. Dalam kesempatan dia kembali ingin melakukan sebuah perjalanan ke luar daerah. Dan lagi-lagi Bill Gates ketemu si anak tadi yang masih menjual koran. Dia membeli koran lagi, tapi lagi-lagi Bill Gates tidak membawa uang pas. Bill Gates kembali bertanya kepada si anak tadi, "Hai anak, ini bagaimana? Saya tidak bisa membayar koran kamu, saya tidak ada uang pas," katanya. "Oh, tidak apa-apa Pak, silahkan Tuan baca, saya ikhlas memberinya untuk Bapak." Nah, jawaban yang sama dari si anak berkulit hitam tadi ini kembali membuat Bill Gates itu merasa takjub kepada dirinya. Dan ketika Bill Gates menjadi orang terkaya itu, dia pun teringat akan sosok bocah ini. Dia memutuskan ajudannya untuk mencari di mana anak ini sekarang karena dia ingin membalas budi kepada si anak itu. Nah, ternyata berdasarkan hasil temuan dari si ajudan yang mencarinya itu, anaknya itu sudah tidak lagi berjualan koran di bandara. Tapi si anak kecil berkulit hitam ini bekerja sebagai penjaga di sebuah opera. Dibawalah si anak ini kepada Bill Gates di ruangannya dan terjadilah obrolan di antara mereka itu. Saya ingin tanya, kenapa dulu kamu itu menggratiskan korannya untuk saya? Padahal saya tahu bisa jadi kamu saat itu butuh sekali uang, makanya kamu berjualan koran. Si orang tadi menjawab, "Saya menggratiskan koran saya kepada Bapak karena saya ingin berbagi kepada Bapak. Saya ingin berbagi hal yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Saya senang melakukan itu, saya bahagia karena itu saya bisa bermanfaat untuk orang lain." Kemudian Bill Gates pun memuji si orang ini. "Kamu sungguh luar biasa, saya belum pernah bertemu dengan orang seikhlas kamu. Sekarang kamu tahu kan saya menjadi orang paling kaya nomor satu di dunia?" "Iya, saya tahu Pak." "Nah, sekarang saya ingin membalas kebaikan kamu itu. Saya ingin membalas kebaikan kamu, kamu silahkan tulis berapapun nominal uang yang kamu mau, nanti akan saya berikan kepada kamu sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada kamu. Karena saya merasa terinspirasi dengan kebaikan kamu waktu itu." "Maaf Bill Gates, saya tidak mau menerima imbalan dari Anda." "Wah, kenapa? Apakah nominal kurang? Silakan kamu tambahkan saja. Akan saya kabulkan semua keinginan kamu." "Saya tidak akan bisa menerima hadiah dari kamu Bill Gates karena dulu itu saya membantu Anda itu di saat saya masih kekurangan, di saat saya menjadi orang yang sangat miskin. Tetapi saat ini Anda ingin membalas budinya di saat Anda dalam kondisi menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Sebuah hal yang tidak bisa seimbang, sebuah kebaikan yang tidak akan bisa Anda balas sampai kapanpun."
Bill Gates pun saat itu mengakui bahwa ada orang yang lebih kaya dari dirinya, yaitu orang yang mau berbagi kepada orang lain meskipun di saat dia sedang kesulitan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi orang terkaya di dunia itu, untuk orang yang menjadi pemilik kekayaan hakiki di dunia itu, kita tidak melulu harus menjadi orang kaya materi, orang yang populer, orang yang terkenal sekalipun. Karena kita bisa tahu di luar sana banyak orang kaya, banyak orang populer, tetapi hidupnya tidak bisa menghasilkan manfaat untuk orang lain. Tapi bisa jadi orang yang secara ekonomi mungkin dia tidak terpandang, secara populer dia juga tidak terkenal, tapi dia dengan segala keterbatasannya, dia peduli terhadap lingkungannya, dia mau memberikan manfaat kepada orang lain, maka itulah sejatinya orang terkaya. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kemudian Ali bin Abu Thalib juga pernah berkata bahwa orang mukmin yang paling kuat hatinya adalah yang dia mampu melakukan kebaikan di saat dia sendiri dalam kondisi membutuhkan. Ketika kita bisa menghasilkan manfaat dari apa yang kita punya, walaupun di saat kita masih kondisinya membutuhkan bantuan orang lain, itulah kekayaan sejati. Kekayaan yang betul-betul mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kekayaan materi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kepada kita bahwa kita untuk berbagi itu tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu populer, tapi melakukan dari hal-hal yang bisa kita punya, mulai dari yang kita bisa lakukan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.